Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkul Yasin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IP address dan subnetting tentang bab 4 ya teman-teman. Dan di outline kali ini kita akan membahas pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, lalu classful dan classes addressing, kasus subnetting 1, 2, dan 3, konsep blok subnet, IPv4 delivery time, dan yang terakhir, konsep switch dan router. Oke, sebagai pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Contohnya seperti ini. 192.168.1.1 yang akan dihubungkan ke page yang lainnya yaitu 192.168.1.2. Lalu ada prefix. Prefix adalah menunjukkan IP yang sedang digunakan. Lalu subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP yang sudah tertera, yaitu kelas A, B, dan C. Nah, teman-teman, jadi setiap perangkat harus memiliki IP address atau alamat IP yang unik. Contohnya, yang sudah saya tertera di sini gambar 192.168.1.1 dan yang lainnya alamat addressnya 192.168.1.2. Dan IP address dibagi menjadi dua yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 terdiri dari 4 blok dan setiap bloknya terdiri atas 8 byte. Jadi totalnya adalah 30 byte. Setiap blok merupakan angka desimal dari 0 sampai 225. Sebagai konspirasi mikrotik, itu menggunakan prefix, tetapi untuk Cisco itu menggunakan subnetting. Dan saya akan contohkan. Misalnya terdapat 6 komputer yang terhubung, maka kita akan menggunakan prefix berapa sebagai pertanyaannya. Yang pasti kita tidak akan menggunakan prefix 4 yang sudah 24 yang sudah saya tuliskan karena menunjukkan IP 256 sedangkan kita hanya membutuhkan 6 saja. Jadi kita mencari prefix yang lain yaitu slice 29. Kenapa slice 29? Karena akan menunjukkan bahwa IP yang bisa digunakan sebanyak 8. Jadi kita bisa menggunakannya 6 dan tersisa 2. Oke, sekian dari materi address pengenalan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. IP public dan IP private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya yang ada di internet, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Addressing Translation atau disebut juga dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP public tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Lalu untuk IPv4 private address juga ada ya teman-teman. Kelas A, B, dan C. Kelas A, range IP address 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Yang B, 172.16.0.0 172.31.255.255. Kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, sebagai ilustrasinya sudah saya buatkan. Jadi di sini ada
PC, lalu dihubungkan ke switch, dan setelah dihubungkan ke switch kita bisa menghubungkan ke router. Setelah menggunakan ke router kita bisa menunggu karena ISP itu akan terhubung ke jaringan. Lalu untuk materi selanjutnya adalah classful dan classes addressing. IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Dan di sini sudah tertera ya teman-teman antara kelasnya dan subnetnya, terus option pertama gitu. Yang kelas A dimulai dari angka 0 sampai 127 yang mempunyai subnet mask 255.0.0.0. Lalu kelas B 128 sampai 191. Subnet masknya 255.255.0.0. Kelas C 192 sampai 223. Subnet masknya 255.255.255.0. Dan di sini juga sudah tertera ya teman-teman. Nih. Nah, misal teman-teman, kita punya IP 90.188.23.10. Maka ini akan masuk ke kelas berapa sih? Nah, jadi ini tuh masuk kelas A ya teman-teman. Karena kan kelas A juga dimulai dari 0 sampai 127. Jadi otomatis 90 masih masuk dalam kelas A. Nah, di sini sudah tertera untuk lebih banyaknya dan detailnya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya. Karena ini akan memudahkan teman-teman. Nah, semisal kita tuh punya IP 200 nih. Jadi kita tuh masuknya mana sih? Nah, kita tinggal cari aja teman-teman. Kita jangan cari di kelas-kelas A atau B karena emang ini bisa sampai berjuta-juta ya. Ini ada 16 juta, 8 juta. Jadi kita cukup mencari yang ada di kelas C. Nah, sudah tertera. Masuk ke 256 dan menggunakan prefix atau slash 24. Mari kita lanjut, yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet, mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Nah, contoh, berarti saya jelaskan dulu prefix dan subnet mask, yaitu menentukan jumlah IP yang digunakan. IP network adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Range IP, yaitu range IP yang bisa digunakan. Sebagai contoh, Kampung Mekarjaya yang saya sebut dengan sebagai MC. Jadi, Kampung Mekarjaya adalah IP networknya ya teman-teman, yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Dan untuk IP broadcastnya adalah ya seperti warga-warga sekitar atau misalnya penghuni-penghuni yang ada di Kampung Mekarjaya itu teman-teman. Di sini ada kasus subnetting 1. Di sini sudah tertera, saya tuliskan dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.25 ya teman-teman. Nah, kita mulai. Misalnya ada 12 PC. Kita harus mencari nih prefixnya tuh berapa sih atau salesnya tuh berapa. Dan di sini kita harus tahu dulu dong IP addressnya berapa. Di sini 172.16.10.x slice 28. Nah, yang kita cari itu adalah X teman-teman. Nah, yang pertama langsung aja kita tulis di sini 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kenapa seperti ini? Yang pertama, 2 adalah lumus dan kita harus mencari pangkat berapa supaya hasilnya lebih dari 12 biji. Karena jika kita mencari pangkat yang hasilnya kurang dari 12 biji, itu tidak bisa ya teman-teman, karena itu akan kurang. Tapi kalau kita mencari yang lebih akan sisa. Jadi
lebih baik kita mencari yang lebih. Jadi di sini saya menggunakan 2 pangkat 4 karena 2 pangkat 4 sudah menghasilkan angka 16, sedangkan PC yang kita gunakan hanya 12. Jadi kan masih tersisa gitu ya. Jadi nggak apa ya biar nggak kurang aja gitu teman-teman. Lalu ada prefix 32 rumus dikurang 4 adalah pangkat ini sama dengan 28. Total IP 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4. Kenapa 2 pangkat 4 lagi? Ya karena kalian harus tahu 32 kurangi 28 hasilnya 16, dan 16 itu akar pangkat dari berapa? Ya akar pangkat dari 2 pangkat 4. Lalu untuk subnet pasnya 255 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Jadi hasilnya akan 255.255.255.240 ya teman-teman. Dan untuk range IP-nya di sini teman-teman sudah melihat ada yang di atas dan di bawah, tapi kita menggunakan di bawah. Dan untuk IP network, kenapa di sini 0? 0 karena emang selalu ya teman-teman, setiap IP network akan dimulai dengan angka 0. Lalu 16, 32, dan 48. Kenapa 32? Karena 16 tambah 16. Lalu 48 karena apa? 30. Lalu ada IP network. Kenapa IP networknya 0? Karena setiap IP network. Lalu ada IP network. Kenapa IP networknya 0? Karena setiap IP network dimulai dari angka 0 dan setelah itu ada 16. Kenapa di sini 32? Karena 16 tambah 16 32 dan setelah itu 48. Kenapa 48? Karena 32 ditambah 16. Lalu untuk IP broadcastnya 15, 31, dan 47. Teman-teman harus tahu jika IP broadcast itu adalah hasil dari pengurangan 1 dari IP network. Jadi contoh IP networknya 16 dikurangi 1 jadi 15, 32 dikurangi 1 31, 48 dikurangi 1 47. Itu teman-teman. Kasus subnetting 2 juga sama ya teman-teman. Ada 60 PC, lalu kita harus mencari lebih dari 60 berarti 64. Lah pangkat berapa sih? 2 pangkat berapa supaya hasilnya 64? Dari 2 pangkat 6. Lalu prefixnya 32 kurangi 6 adalah pangkat dari pangkatnya sama dengan 26. Setelah itu 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6 karena 64 adalah pangkat dari 2 pangkat 6. Dan sini juga tertera jika hasilnya 192, kita tinggal mengganti angka belakangnya itu 192. Untuk ininya juga seperti ini ya teman-teman. Nih, sudah melihat kan? Nah, kasus subnetting 3 juga seperti ini. Contohnya ada 100 PC. Kita harus mencari X-nya berapa dengan cara seperti ini lagi. Cari pangkat yang hasilnya lebih dari PC yang kita butuhkan. Seperti itu teman-teman. Lalu ke konsep block subnet. Di sini ada 10.10.10. Untuk IP networknya yaitu dimulai dari 0, 32, 64, 96, dan seterusnya. Lalu untuk IP broadcastnya kurang 1 ya teman-teman, yaitu 31, 63, 95. Di sini sudah tertera nomornya 1, 2, dan 3. Di sini itu nanti akan berlanjut ya teman-teman sesuai dengan kelipatannya. Di sini ada PC1 dan PC2. Maaf, saya salah membuat di sini seharusnya PC2. Jadi di PC1 harus mempunyai IP address yang sama. Sedangkan di PC2 tidak sama tidak apa-apa teman-teman, tapi harus nyambung gitu loh teman-teman. Jadi di sini ada bloknya ya teman-teman, blok subnet. Untuk blok subnet 1 terdiri dari angka 64 sampai 95. Blok subnet 2 terdiri dari 32 sampai 63 dan blok subnet 3 terdiri dari 0 sampai 31. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. IPv4 delivery type dibagi menjadi 3 yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast one-to-one communication.
Multicast, one-to-many communication. Broadcast, one-to-all communication. Jadi teman-teman, unicast itu dimulai dari satu perangkat, tapi hanya bisa menyebar ke satu perangkat. Kalau multicast, dari satu bisa ke 3 atau 2 perangkat ya teman-teman, atau bisa juga kita sebut dengan grup gitu. Lalu untuk broadcast itu semuanya ya teman-teman, semuanya kita bisa menghubungkan untuk broadcast. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Konsep switch dan router. Switch yaitu mengoneksi perangkat yang satu network sama, dan router yaitu mengoneksi perangkat yang berbeda network. Jadi, jika kita ingin menggunakan PC atau PC, kita membutuhkan switch, dan switch dihubungkan dengan PC menggunakan kabel UTP. Nah, bagaimana agar PC1 dan PC2 bisa saling terhubung, padahal dua subnetnya itu berbeda ya, yaitu kita membutuhkan router. Jadi, kita perlu mengenali IP networknya terlebih dahulu. Nanti, setelah itu IP networknya akan dikenali oleh router terlebih dahulu, dan nanti router akan mengkonfigurasi IP dari PC1 ke PC2 sehingga nanti kedua PC ini bisa saling terhubung. Intinya teman-teman, jika ingin menghubungkan PC itu harus menggunakan blok subnet yang sama ya teman-teman. Tapi jika kedua PC tersebut berbeda, kita bisa menggunakan bantuan router. Oke teman-teman, sekian penjelasan bab 4 dari saya mengenai address dan subnetting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.